Setelah pembicaraan yang cukup serius itu, Rania dan Jendra pun menuju ke tempat di mana katanya Jendra ingin ditemani malam ini. Awalnya Rania menolak, dia takut Jendra akan merusaknya. Tapi dia tidak bisa kabur karena pintu mobilnya pun terkunci. Pria itu yang melakukannya di awal tadi sebagai antisipasi. Pria itu membawa Rania ke apartemen miliknya. Bisa ditebak bagaimana perasaan Rania sekarang. Benar, rasanya gugup sampai perutnya terasa mulas. Dia takut, tapi lagi-lagi tak bisa kabur karena saat mobil terparkir di basement gedung apartemen, Jendra langsung keluar dan membukakan pintu mobilnya untuk Rania. "Pakai ini, Rania," pintanya. Dia mengulurkan topi dan masker yang warnanya sama-sama hitam. "Kenapa aku harus pakai beginian?" "Menurut saja." Jendra memakaikan topi itu dan juga maskernya. Setelahnya, dia menarik tangan Rania dan keduanya pun berjalan berdampingan menuju unit apartemen yang dimiliki oleh Jendra. Pria itu menggandeng tangan mungil Rania, tapi kening pria itu mengernyit saat merasakan tangan kecil itu. "Tanganmu kecil sekali," ucap pria itu sembari mengangkat tangan Rania yang berada dalam genggamannya. "Sesuai sama badan, Pak." "Kan gak mungkin tangannya besar, tapi badannya kecil, gak seimbang," jawab Rania yang membuat Jendra terkekeh. "Pendek," ejeknya yang membuat Rania mendelik. "Saya tidak pendek, Anda saja yang ketinggian. Macam tiang listrik." "Heh, kamu berani sekali ya. Lihat saja nanti." Jendra kembali menarik tangan Rania, hingga keduanya sampai di apartemen milik Jendra. Pria itu membuka pintu menggunakan kartu akses dan masuk ke dalamnya, tentunya bersama Rania. Jendra menutup pintu apartemennya dan pintu itu otomatis tertutup. Wajah Rania memucat, sungguh dia takut kalau semisal Jendra melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya. "Kemarilah," pinta Jendra. Barulah, Rania beranjak dari posisinya mendekat ke arah pria yang kini telah duduk di sofa ruang tamu apartemen. "Ini milik Anda?" tanya Rania setelah duduk di samping Jendra. Pria itu menatap sang gadis dengan tatapan dalam nan intens, membuat Rania merinding. Bukan apa-apa, tapi tatapan Jendra terlihat seperti tatapan om-om pedo. Dia gak sadar apa tatapannya nakutin aku. "Ampun, aku masih polos, Om." Gadis itu membatin. "Tentu ini milikku, tidak mungkin aku membawamu ke apartemen orang lain, bukan?" "Iya juga sih." Rania menggaruk tengkuk belakangnya. "Kau suka tempat ini?" tanya Jendra. Dia melihat Rania celingukan sedari tadi, pandangannya mengedar ke segala penjuru apartemen miliknya. "Suka, Pak. Tempatnya bagus, luas juga," jawab Rania. "Apartemen ini 100 kali lipat jauh lebih baik dibandingkan rumah yang selama ini ditinggalinya. Apartemen ini juga sangat luas, berbeda dengan rumahnya yang pengap, sempit dan kalau hujan, bocor di sana-sini, wadah-wadah kecil bertebaran di mana-mana untuk menampung air. Bagaimana kalau kau pindah saja ke sini, Rania?" tanya Jendra yang membuat gadis itu menoleh. Dia menatap Jendra dengan tatapan tak percayanya. Dia berpikir, mungkin Jendra hanya bercanda saja. Tak mungkin rasanya kalau dia serius, kan? "Anda bercanda, Pak?" "Apa wajahku terlihat sedang bercanda, Rania?" tanya Jendra. Wajahnya sudah seserius itu, tapi Rania masih menyangka dirinya bercanda. "Tinggal di sini, aku akan datang sesekali. Kalau kau tinggal di sini, aku takkan repot-repot minta izin parkir mobil sama tetanggamu yang mulutnya pedes itu." Celetuknya yang membuat Rania terkekeh pelan. Sepertinya, Jendra trauma dengan tetangga Rania. Padahal, tak semuanya begitu tapi kebetulan saja Jendra malah bertemu tetangga yang julid, rempong, nyinyir pula. Semuanya diborong oleh wanita paruh baya itu. "Julidnya parah ya, Pak." "Bukan parah lagi, julidnya itu sudah di tahap mengkhawatirkan. Kalau saja aku tidak butuh tempat parkir, pasti aku sudah memukul kepalanya." Kesel amat kelihatannya. "Kesel dong, masa dia bilang jangan berteman dengan anak yang ibunya menderita penyakit mental. Padahal kan penyakit mental tidak menular. Sudah biasa kok, sudahlah."
Aku sudah sangat terbiasa mendengar hal-hal semacam ini. Tapi, mau bagaimanapun aku tetap berjuang demi kesembuhan ibu. Jawab Rania sambil tersenyum. Kalau aku boleh tahu, di mana ayahmu? Apa dia masih hidup? Tanya Jendra yang membuat Rania tersenyum kecut, rasanya malas menjelaskan. Maaf kalau kesannya aku. Tambah Jendra. Tidak apa-apa, Pak. Cepat atau lambat, Anda pasti akan mengetahuinya. Jadi, dia masih hidup, bahkan hidupnya senang, serba berkecukupan tidak seperti aku dan ibu. Dulu, kami adalah keluarga cemara. Hidup kami bahagia meskipun dalam kesederhanaan, tapi kami bahagia karena memiliki keluarga yang lengkap. Namun, semua itu tak bertahan lama. Saat usiaku menginjak remaja, aku mendapati kenyataan yang begitu menyakitkan. Rania masih bisa tersenyum saat menceritakannya, namun tatapannya tak bisa berbohong bahwa dia menyimpan kebencian yang mendalam pada sosok laki-laki brengsek yang telah membuat hidupnya dan sang ibu menderita. Usiaku masih 12 tahun saat itu. Saat pulang sekolah, aku melihat ibu menangis meraung-raung di teras rumah. Di depannya, ada laki-laki yang sialnya adalah ayahku sendiri. Aku menyaksikan sendiri saat pria itu memperlakukan wanita selingkuhannya dengan begitu mesra, sedangkan ibu. Dia menangis, berlutut untuk meminta belas kasih, namun pria itu tidak menghiraukannya. Aku marah, aku kecewa karena ekspektasiku tentang ayahku sangat tinggi. Aku selalu membanggakannya di hadapan teman-temanku, tapi kenyataannya, dia tak lebih dari seorang pria brengsek. Jadi, ayahmu berselingkuh? Tanya Jendra. Rania menoleh, menatap pria itu lalu menganggukkan kepalanya mengiyakan. Setelah aku mencari tahu semuanya, aku tahu kalau perselingkuhan ayah telah lama, ibu tahu tapi dia berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja dengan harapan pernikahannya tidak akan goyah, terlebih ada aku di antara mereka. Ibu berpura-pura tak tahu, menahan semua perasaan sakit di hatinya demi aku. Namun, hati wanita mana yang rela melihat suaminya lebih mengutamakan selingkuhannya dibandingkan dirinya yang statusnya adalah istri sah? Aku rasa, tidak ada yang mau dan tidak ada yang rela. Ibu berusaha bicara baik-baik, tapi ayah tidak mendengarkan dan keesokan harinya dia malah membawa selingkuhannya ke rumah dan hari itu juga, ayah mengucap talak. Ayah menceraikan ibu dan memilih selingkuhannya itu. Tapi, yang lebih menyakitkannya adalah, ayah telah lama menikahi wanita itu. Hah? Iya, saat itu usiaku 12 tahun tapi ternyata ayah telah memiliki anak lain dengan wanita itu yang usianya selisih 3 tahun denganku. Tunggu-tunggu, jadi maksudmu? Ayah dan ibu memerlukan waktu 3 tahun sampai akhirnya ibu hamil dan aku adalah anak satu-satunya dari awal sampai akhirnya orang tuaku bercerai. Tapi ternyata, ayahku telah menikahi selingkuhannya setelah menikahi ibu selama beberapa bulan karena hamil duluan. Wanita selingkuhan ayahku adalah kekasih pertama ayahku, berhubung ibu dan ayah menikah karena perjodohan, kisah cinta mereka belum usai dan memutuskan untuk menikah sembunyi-sembunyi. Jelas Rania panjang lebar. Kok ada laki-laki sebrengsek itu? Aku baru mendengar yang seperti ini. Jadi selama 15 tahun menikah, artinya ayahmu memiliki 2 istri? Tanya Jendra lagi dan gadis itu menganggukkan kepalanya. Benar. Tapi ibu baru mengetahuinya di saat usia pernikahan mereka berjalan 8 tahun, saat itu ibu tak sengaja menemukan foto pernikahan di saku jas ayah. Ayahmu bekerja apa sampai-sampai bisa menafkahi 2 istri sekaligus? Tanya Jendra lagi. Dia pengusaha. Tapi, yang memodali semuanya adalah orang tua ibu. Sederhananya, dia takkan bisa sukses seperti itu tanpa campur tangan ibu dan keluarganya. Pria tidak tahu diri memang. Lalu, sejak kapan ibumu mengalami gangguan mental? Sekitar 4 tahun yang lalu, di saat proses perceraian telah selesai. Awalnya, ibu sering melamun, lalu menangis dan kadang tertawa, sama seperti sekarang. Hanya saja, dulu ibu sering mengamuk menghancurkan barang-barang di rumah bahkan pernah hampir Bun Asteris hadiri. Tapi sekarang, dia hanya diam saja tak merespon apapun saat ada yang mengajaknya bicara.
Jelas Rania lagi. Jadi, sekarang hanya kau yang menjadi tulang punggung. Memangnya siapa lagi? Aku hanya memiliki ibuku sekarang. Tapi setidaknya, semuanya masih terasa baik-baik saja saat melihat ibu. Meskipun kondisinya tak sehat, tapi melihatnya masih bernafas saja sudah membuat aku tenang. Jelas Rania lagi sambil tersenyum. Jendra menatap nanar gadis cantik di sampingnya. Gadis itu memang tersenyum, tapi nyatanya hatinya tak sekuat itu. Dia rapuh seperti kebanyakan gadis lainnya, dia masih muda tapi di usianya saat ini, dia telah menanggung semua beban berat di pundaknya. Jendra merasa kagum dengan Rania, meskipun dia merasakan rasa sakit sejak dia masih sangat muda, tapi untunglah dia masih bisa bertahan hingga saat ini dan berjuang untuk tetap hidup dengan segala keterbatasan. Sikapnya yang tak pantang menyerah membuat Jendra kagum, kalau dirinya yang ada di posisi Rania, entahlah apakah dia masih bisa bertahan atau tidak. Mendengar cerita gadis itu saja membuatnya merasa sakit, apalagi Rania yang mengalaminya sendiri. Untungnya, aku tidak depresi juga seperti ibu. Sekolah sampai SMA saja ditanggung pemerintah. Beasiswa? Tanya Jendra. Rania mengangguk, dia memang gadis yang cerdas, maka dari itu dia berhasil mendapatkan beasiswa. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Tanya Jendra. Tidak ada, aku hanya ingin hidup tenang. Tetap berjuang untuk kesembuhan ibu, aku hanya ingin ibu sembuh dan kembali berkumpul bersama. Aku merindukannya. Jawab Rania pelan. Hatinya terasa sesak, ingin rasanya dia menangis tapi tak ingin terlihat lemah di depan Jendra. Bisa bertahan sejauh ini tanpa ada pikiran ingin bunuh diri saja sudah merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan bagi Rania. Tentu saja, aku ingin membalas dendam atas semua rasa sakit yang dirasakan ibuku selama belasan tahun lamanya. Pria dan wanita itu harus mendapatkan balasan setimpal, mereka harus hancur seperti yang mereka lakukan pada ibuku dan keluargaku. Batin Rania. Sekarang, tekadnya semakin bulat. Bagaimanapun caranya, sesulit apapun prosesnya, dia harus membalaskan dendamnya. Enak saja, mereka hidup senang tanpa memikirkan nasibnya dan sang ibu, jadi cepat atau lambat mereka harus mendapatkan karma atas semua yang telah mereka lakukan. Jadi, bagaimana keputusanmu? Keputusan apa? Tanya Rania lagi. Kau tinggal di sini saja mulai besok. Aku tidak bisa mengatakan iya atau tidak, aku perlu memikirkannya, Pak. Baiklah. Secepatnya aku tunggu jawabanmu. Jawab Jendra. Dia mendekatkan posisinya pada Rania dan merangkul pundak gadis itu. Kau ingin membersihkan tubuhmu? Tanya Jendra membuat Rania terkejut, dia memang belum mandi sore ini, baru tadi pagi saja. Dia ingin mandi, tapi masalahnya tidak ada pakaian ganti di sini. Rasanya kurang nyaman, tapi aku tidak membawa baju ganti. Pakai saja kemejaku. Jawab Jendra enteng, seolah tanpa beban sama sekali. Berbeda dengan Rania yang otaknya sudah berkelana kemana-mana, keseringan dimesumin oleh Jendra, membuat otaknya jadi berpikir yang tidak-tidak sekarang. Padahal, belum tentu hal yang dipikirkannya akan terjadi. Tapi, pergilah mandi atau ingin aku mandikan? Atau, kau ingin kita mandi bersama? Tanya Jendra yang membuat kedua bola mata Rania membulat sempurna. Gadis itu terkejut bukan main saat mendengar Jendra mengatakan hal demikian, dia bahkan langsung bergeser saat mendengar ucapan pria itu. Di mana kamar mandinya, Pak? Tanya Rania pelan. Di kamar utama. Aku antarkan. Jendra beranjak dari duduknya, Rania menghela nafasnya dia tetap di posisinya, tanpa beranjak sedikit pun. Hei, ikuti aku. Ucap Jendra, dia berbalik dan mengajak Rania untuk mengikutinya. Barulah gadis itu beranjak dari duduknya dan mengikuti langkah pria itu dengan takut-takut, jujur saja dia takut. Kenapa juga kamar mandinya harus berada di kamar? Tapi mungkin pria itu sengaja agar tidak perlu keluar kamar dulu kalau ingin mandi apalagi mandi pagi. Masuklah. Ucap Jendra. Rania melangkahkan kakinya ke dalam ruangan yang diyakini bahwa itu adalah kamar utama di apartemen ini.
Jendra menutup pintunya dan tersenyum nakal menatap gadis yang masih mengedarkan pandangannya ke segala penjuru ruangan ini. Saat Rania lengah, Jendra memeluk gadis itu dari belakang. Seperti biasanya, Jendra menyandarkan kepalanya di pundak Rania. "Menginap di sini malam ini, Rania. Tapi, temani aku di sini," pinta Jendra lagi, membuat Rania terdiam. Pelukan erat pria itu membuat tubuhnya membeku sekaligus merinding, apalagi suaranya yang terdengar berat. Takut. Tentu saja, tapi niatnya sudah bulat, dia harus menyelesaikan misinya. "Baiklah. Malam ini, mau makan apa?" "Terserah Anda saja, Pak. Aku bukan bapakmu, jangan memanggilku seperti itu di luar kantor," ketus Jendra. Dia geli sendiri saat mendengar Rania memanggilnya dengan sebutan Pak. Padahal, gadis itu bukan anaknya sampai-sampai dia memanggilnya Pak, kan? "Lalu, aku harus memanggilmu dengan panggilan apa?" "Om, Dedi," tanya Rania dengan senyuman kecilnya. Tangan mungil gadis itu mengusap tautan tangan Jendra yang melingkar di perut ratanya. "Om, memangnya aku setua itu?" "Tentu saja, usia kita berbeda 10 tahun, Pak." "Hah, memangnya berapa usiamu?" tanya Jendra. Dia tidak melihat data diri gadis cantik itu, jadi dia tak tahu menahu berapa usia gadis ini. "Tahun ini, usiaku 22 tahun. Jawab Rania yang membuat Jendra terkejut. Dia melepaskan pelukannya lalu membalik tubuh Rania dan menatap penampilan gadis itu dari atas hingga ke bawah. Memang terlihat muda, tapi Jendra menyangka usianya sudah 25 tahun, tapi ternyata tebakannya meleset. Dia terlanjur nyaman dengan kehadiran Rania dalam hidupnya, tapi apa penilaian orang-orang nantinya? Dia mungkin akan dicap sebagai om-om pedo yang mengincar gadis muda untuk dijadikan mangsanya. Padahal, tidak. Tidak sama sekali, dia tidak tahu usia Rania ternyata masih sangat muda. "Anda berusia 32 tahun kan?" Kan, Anda lebih tua dari saya, jadi saya panggil Om saja." "Enak saja, daripada memanggilku Om, aku lebih suka kau memanggilku Bapak," jawab Jendra ketus. Mana mau dia panggil Om, dia merasa muda. Belum pantas dipanggil Om. Dia belum setua itu, hanya saja Jendra adalah pria matang atau dewasa, bukan tua. Ingat itu, Jendra tidak tua, dia hanya dewasa saja. Kalau steak, dia berada di tingkat well done alias matang sempurna. "Baiklah kalau begitu." Rania tersenyum, tapi berbeda dengan ekspresi wajah yang ditunjukkan Jendra. Dia menekuk wajahnya, membuat Rania gemas sendiri. Dia memberanikan diri untuk mencubit gemas pipi Jendra yang kelihatan gembul, lucu sekali. "Jadi, mau makan apa?" "Terserah Anda saja, saya bisa makan apa saja asalkan bukan makanan basi," jawab Rania sambil terkekeh. Kali ini, giliran Jendra yang gemas sendiri dengan tingkah gadis kecil ini. Dia mencubit gemas kedua pipinya lalu mengecupnya singkat. "Bersihkan tubuhmu, aku akan memesan makanan untuk makan malam kita." Rania menganggukkan kepalanya mengiyakan. Dia pun masuk ke kamar mandi, untungnya dia tahu cara mengisi air di bathtub. Jadi, sekali-kali dia ingin merasakan sensasi mandi seperti orang kaya, berendam di dalam bathtub. Ternyata, rasanya memang nyaman sekali. Pantas saja orang-orang kaya suka mandi di dalam bak air hangat, rasanya begitu menenangkan. Setelah membersihkan tubuhnya, Rania menggulung tubuhnya dengan bathrobe kebesaran yang ada di kamar mandi. Sudah bisa ditebak kalau ini adalah milik Jendra. Saat Rania memakainya, tubuhnya tenggelam saking besarnya bathrobe yang dikenakannya. Rania celingukan mencari keberadaan Jendra, tapi pria itu tidak berada di kamar. Rania kebingungan, tak mungkin jika dia mengenakan bathrobe kebesaran ini semalaman kan. Rasanya juga tak nyaman. Jadi, dia hanya mengikuti feelingnya saja dan berjalan mencari pakaian milik Jendra yang bisa dia pakai, kemeja misalnya. Gadis itu membuka pintu walk-in closet, di sana terdapat beberapa lemari berisi pakaian-pakaian mahal milik Jendra. Kebanyakan memang pakaian formal seperti kemeja dan jas.
Ada satu lemari juga berisi koleksi jam tangan mahal pria itu, membuat Rania menggelengkan kepalanya. Dasar orang kaya, jam tangan aja sampai dikoleksi. Ini pasti jam tangan mahal kan? Gumam Rania. Dia sampai melupakan niat utamanya masuk ke ruangan ini. Dia membuka pintu lemari dan mengambil satu kemeja berwarna putih. Rania pun keluar dari ruangan Jendra. Untungnya tadi dia mengenakan hot pants, jadi bisa digunakan lagi sebagai dalaman. Rania keluar sambil mengusap-usap rambutnya menggunakan handuk kecil yang ditemukannya di kamar mandi. Gadis itu menutupi dadanya dengan kedua tangan saat tak sengaja berpapasan dengan Jendra yang akan masuk ke kamarnya. Rania tidak bisa mengenakan kembali BR4 miliknya karena basah terkena air tadi. Ngapain ditutup? Saya sudah melihatnya, bahkan merasakannya. Tanya Jendra yang membuat wajah Rania merona seketika. Pria itu tersenyum saat melihat penampilan Rania. Pakaian sederhana miliknya itu membuat Rania terlihat seksi, apalagi ukurannya. Kamu terlihat sangat seksi, Rania. Bisik Jendra yang membuat wajah Rania semakin memerah. Sebentar lagi pasti wajah Rania akan meledak saking merahnya dan Jendra suka melihat wajah gadis cantik yang kemerah-merahan itu. Bukan Jendra namanya kalau dia tidak mesum, nyatanya gadis itu sudah habis disosor olehnya. Saat berdekatan dengan Rania, entahlah rasanya ingin saja menyosor seperti ini. Rania juga diam-diam saja, dia pasrah saja saat Jendra mulai melancarkan aksi nakalnya. Pelan-pelan bisa kan? Tanya Rania dengan nafas tersengal. Dia menyudahi ciuman pria itu lebih dulu, bukan apa-apa tapi bibirnya beberapa kali tergigit dan berdarah. Jendra terlalu brutal menciumnya, parah memang. Kenapa, Rania? Bibir aku sakit, Pak. Ketus gadis itu sambil mengerucutkan bibirnya. Jendra tersenyum kecil, lalu mengusap permukaan bibir Rania yang basah dan sedikit bertambah volumenya karena ulahnya. Selain sakit karena tergigit. Maaf, aku tidak sengaja. Kan bisa pelan-pelan, aku gak bakalan kemana-mana, Pak. Aku tidak sadar telah melukai bibirmu, Rania. Jendra kembali mengusap bibir gadis itu dengan ibu jarinya. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Tapi bisakah Anda turun dari sini? Berat. Gadis itu meminta Jendra untuk bergeser. Sekarang, posisinya ada di atas tubuh mungil Rania, menindih gadis itu dengan tubuhnya yang tinggi besar. Terkesan tidak tahu diri memang, tubuh sekecil itu ditindih titan pemakan tiang listrik seperti Jendra. Pak, iya, Rania. Kalau nanti Alisa tahu hubungan ini, bagaimana? Tanya Rania yang membuat Jendra terdiam sejenak. Tentu, aku akan membelamu, Rania. Apa aku bisa mempercayai ucapanmu, Pak? Tanya Rania lagi, dia mengusap-usap pelan tangan Jendra yang berada di perut rampingnya. Kau bisa percaya padaku? Justru aku ragu, Pak. Apa yang membuatmu ragu? Aku dan Alisa tidak saling mencintai. Sepertinya Alisa memang menginginkan dia mencintai Anda, Pak. Ucap Rania pelan. Itu urusannya, bukan urusanku. Aku tidak menyimpan perasaan pada wanita itu, jangankan memiliki perasaan, melihatnya saja aku sudah muak, Rania. Mungkin sekarang Anda mengatakan demikian, beda lagi kalau misalnya Anda melihatnya telanjang di depan mata. Haha, aku tidak suka bekasan, sayang. Jawab Jendra sambil terkekeh. Alisa itu model majalah, sudah jelas mungkin ada bagian tubuhnya yang disentuh orang lain saat mengarahkan cara berpose di depan kamera, belum lagi pergaulannya yang buruk membuat Jendra tak bisa berpikir baik-baik tentang perempuan itu. Bekasan siapa? Entahlah, tapi asal kau tahu di dunia industri hiburan, ada yang namanya barter. Barter apa? Biasanya barter itu tukar-menukar barang kan? Bukan hanya barang yang bisa ditukar, sayang. Kamu terlalu polos, ada banyak hal yang bisa ditukar dengan ketenaran. Apapun akan dilakukan demi karir. Memang tidak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi maksudnya, kamu pikir sendiri. Jendra terkekeh pelan sambil mengusap-usap perut rata Rania. Entah apa maksudnya, tapi perbuatan yang dilakukannya itu membuat tubuh Rania menegang seketika.
Belum lagi, otaknya masih mencerna apa yang diucapkan oleh Jendra. Apa mungkin Alisa menukar kesuciannya demi ketenaran? Maka dari itu Jendra mengatakan bahwa dia tidak suka barang bekas padahal mereka sedang membahas tentang Alisa, bukan barang. Jendra menggelengkan kepalanya dengan senyuman kecilnya, dia menyentil pelan kening Rania hingga membuat gadis itu meringis sambil mengusap-usap keningnya yang terasa sakit karena sentilan Jendra. Aos, sakit. Kenapa bengong? Mikirin apa yang aku ucapkan ya? Hehe. Udah, gak usah dipikirin. Gak bakalan sampai, otak kamu terlalu polos. Jendra tersenyum lalu kembali memeluk Rania, namun kali ini posisi Rania berbaring terlentang. Di sampingnya ada Jendra yang memeluknya. Aku merasa nyaman saat berdekatan denganmu, Rania. Aku belum pernah seperti ini sebelumnya. Modus. Tidak. Untuk apa aku modus? Untuk apa ya? Aku tidak tahu. Jawab Rania sambil tersenyum kecil, begitu juga dengan Jendra. Dia memang sering modus pada Rania, untuk apa? Mengambil kesempatan dalam kesempitan, tentu saja itu tujuan utama dari modusnya. Kamu sudah lapar? Tanya Jendra. Gadis itu menggelengkan kepalanya, tapi... Kruk. Perut Rania berbunyi nyaring di waktu yang sangat tidak tepat. Wajah Rania memerah karena malu, saking malunya rasanya ingin sekali menenggelamkan diri ke dalam jurang terdalam, kalau bisa ke palung Mariana sekalian. Tapi takut juga, ada ngeri-ngerinya, konon katanya di sana ada hiu megalodon. Jendra terkekeh pelan, bisa-bisanya perut Rania ikut menjawab pertanyaannya. Tapi, kenapa tidak sinkron? Rania menggelengkan kepalanya untuk mengatakan dia belum ingin makan, tapi perutnya mengatakan iya. Pria itu menangkup wajah Rania yang sudah memerah seperti tomat matang. Perutmu mengatakan iya, sayang. Ayo kita makan. Ajak Jendra, dia beranjak dari duduknya. Rania beranjak dari posisinya, ia merapikan pakaiannya yang berantakan. Rania juga menyisir kembali rambutnya karena tadi diacak-acak oleh Jendra. Gadis itu mengikuti langkah Jendra keluar dari kamar dengan batin yang merutuk, rasanya masih malu sekali meskipun Jendra bersikap seolah tidak ada apa-apa, tapi tetap saja dia merasa malu. Sial, kenapa harus berbunyi sih tadi? Mana keras banget lagi, waktunya gak tepat banget. Malu-maluin perut gue, andai aja bisa gue simpan dulu di rumah. Batin Rania sambil mengusap perutnya yang faktanya memang sudah terasa lapar, tapi tadinya dia sok jual mahal karena gengsi. Tapi ternyata malah begini kejadiannya, Aish malunya bukan main. Kira-kira dia ilfil gak ya? Mereka pun berjalan ke meja makan untuk makan berdua. Di sana sudah tersedia steak yang Jendra sediakan waktu Rania mandi tadi.